Halo guys, balik lagi bareng gue Akmal di channel Akhir Cerita. Yap, di video kali ini kita akan membahas Ultraman Trigger yang akan segera tayang hari Sabtu atau Minggu di channel YouTube official Suburaya. Jadi di sini kita akan berteori mengenai cerita yang akan diambil di Ultraman Trigger nanti. Kalian udah siap dengan teorinya? So langsung aja, ini dia teori mengenai cerita dari Ultraman Trigger. Tentu saja teori ini tidak sepenuhnya betul ya guys, karena bisa saja teori ini justru benar-benar salah semuanya. Tapi tidak ada salahnya kita berteori dengan menganalisa preview terbaru ataupun episode 0 dari Ultraman Trigger yang sudah tayang hari Sabtu minggu lalu ya guys. Jika kita amati, sepertinya preview yang kemarin ditayangkan banyak mengambil scene dari episode 1 sampai 3. Ingat ya guys, lebih banyak mengambil scene dari episode 1 sampai 3. Bukan berarti tidak ada scene dari episode 4 dan seterusnya. Kenapa bisa begitu? Oke, kita jelasin alurnya di sini. Jadi, alur preview itu mengacak dan Akmal mencoba menyusunnya dan sedikit berteori setelah menyusun alurnya. Oh iya, di sini Akmal hanya memaparkan alur dan teori yang kemungkinan terjadi di episode pertama ya guys. Karena untuk episode selanjutnya mungkin akan lebih banyak kesalahan dalam teorinya. Oke, kita mulai aja episode pertama. Episode pertama ini mungkin akan berfokus pada kegiatan di luar angkasa dan Mars, di mana peradaban manusia sudah sangat maju hingga bisa menyulap Mars menjadi sebuah tempat tinggal yang cukup layak huni. Di video Suburaya sebelumnya, kita diperlihatkan Carmilla yang terbangun dari pembatuannya di luar angkasa. Dari sini kita sudah mendapat petunjuk kemana cerita Ultraman Trigger ini dibawa. Jika kita mengingat kembali Ultraman 3, di mana dahulu dia adalah sesosok raksasa kegelapan yang sudah ada sejak lama di bumi, di cerita Ultraman Trigger ini akan berbeda. Ultraman Trigger ini akan bertemu Kengo di Mars, dan bangkitnya Ultraman Trigger ini kemungkinan adalah disengaja. Dilihat dari preview episode 1, Ketua Shizuma memberi Kengo Spark Lens khusus yang memang dibuat untuk menyimpan kekuatan Ultraman Trigger. Dilihat dari Guts Hyper Ki yang kosong, berbeda dengan Guts Hyper Ki yang dimiliki anggota Guts Select yang lain, di mana Guts Hyper Ki yang lain memiliki kekuatan monster yang dapat dijadikan senjata. Kalau kita perhatikan, tempat pembatuan Ultraman Trigger bukanlah sebuah piramid seperti Ultraman 3, melainkan sebuah pertambangan yang sengaja dibuat oleh manusia di Mars. Dan yang mengadakan penambangan tak lain dan tak bukan adalah Shizuma, yaitu ayah dari Yuna dan merupakan pemilik yayasan Shizuma dan berperan penting dalam terbentuknya TPU dan Guts Select. Oke, di sini ada cukup banyak transisi maju mundur yang membuat Akmal sedikit pusing untuk menyusun ceritanya. Tapi mari kita coba paparkan. Sepertinya Kengo tidak sengaja berada di area pertambangan tempat membatunya Ultraman Trigger. Melihat dari preview episode 1, Kengo sepertinya diberi petunjuk oleh seseorang yang mirip dengan Yuzare dari Ultraman 3 untuk datang ke pertambangan tersebut dengan maksud tertentu. Di sini, secara alur, Kengo akan bertemu terlebih dahulu dengan patung Trigger, lalu menyentuhnya dan membuat kedua tangannya bercahaya. Kemudian bertemu Carmilla, setelah itu Kengo bertarung dengan Carmilla yang membuatnya babak belur dicambuk. Setelah itu Carmilla membangkitkan Golba. Kemudian Kengo mendapat kekuatan Trigger yang dimana Guts Hyper Ki yang kosong tadi yang dikasih Ketua Shizuma sekarang berisi kekuatan Ultraman Trigger. Lalu Trigger bertarung melawan Golba dan Trigger menggunakan Circle Arm untuk mengalahkan Golba. Setelah itu Trigger kembali melawan Carmilla dan sepertinya di sini Carmilla tidak sendiri melainkan bersama Dargon dan juga Hyudram. Akmal sendiri tidak tahu apakah Trigger ini akan melawan 3 raksasa tersebut ataukah hanya melawan Carmilla. Dan juga Akmal tidak tahu apakah Trigger akan menang atau kalah saat melawan mereka bertiga atau Carmilla. Yang pasti, kita hanya perlu menunggu episode 1 rilis. Terakhir, Kengo direkrut oleh Shizuma untuk bergabung dengan Guts Select. Dan untuk episode kedua nanti, kita mungkin akan banyak berinteraksi dengan makhluk-makhluk bumi dan teman-teman dari Guts Select. Dan Akmal sendiri tidak berani banyak berteori untuk episode kedua ini, karena takut teorinya akan menjadi kacau. Dan di video selanjutnya, kita akan berteori bagaimana Ultraman Z bisa sampai ke universe Ultraman Trigger, dan bagaimana Ultraman Z dapat menggunakan Guts Spark Lens. Oh iya, Ultraman Z juga akan menggunakan form aslinya dan bukan Alpha Age, bahkan dapat menggunakan Beliarok dalam form aslinya itu. Untuk kalian yang penasaran dengan pembahasannya, langsung aja tekan tombol subscribe-nya. Dan satu lagi, untuk kalian yang sudah tahu mungkin ya, banyak sekali YouTuber di luar sana yang udah membahas Ultraman Regulus. Dan Akmal nggak akan kalah dengan YouTuber lain itu. Akmal akan membahas Ultraman Regulus tentunya dengan pembahasan yang mungkin lebih lengkap.
Dan itu tadi merupakan sedikit analisa Akmal untuk episode 1 yang akan tayang hari Sabtu atau Minggu besok. Mungkin akan banyak kesalahan dari teori yang Akmal buat, tapi semoga aja kesalahannya tidak terlalu banyak ya. Yap, itu saja guys dari Akmal. Untuk kalian yang punya pendapat lain, boleh langsung aja komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, karena channel ini belum menyentuh 1000 subscriber. Tolong bantu Akmal untuk subscribe channel ini. Dan inilah akhir cerita.